Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Itu yang bangsanya diajari sama kelompok-kelompok ya seperti kayak sekolah-sekolah agama lah, begitu seperti itu. Korbannya banyak lagi. Dan itu cuma nggak ketahuan. Itu seperti dia omong, dan kita juga nggak bisa ngomong. Ya maksudnya artinya kita mau ngapain. Nah kadang-kadang itu pelakunya itu yang jadi masalah orang dekat. Dan sehingga si korban itu tidak punya kuasa, keberanian untuk melawan, apalagi dia dependen sama orang itu. Misalnya pelakunya adalah pamannya, padahal pamannya yang ngejagain dia setiap hari gitu loh, seperti itu. Dan dia ngomong pun ke orang tua, belum tuh orang tua percaya gitu loh. Nah itu masalahnya, Franky. Udah lumayan kita agak kenyang ya dok ya tadi ya. Habisnya tadi ngobrol masalah PAS kan nggak berasa, atau saya punya piaraan nagih dok. Dokter masih ingat kan piaraan saya kan dok? Naga. Cacing yang berkembang jadi naga dok di perut. Dok, ini lanjut aja dok. Itu masalah kan kita tadi bicara untuk yang trilogi tadi dok. Aborsi, PAS, pembunuhan anak sendiri. Yang ketiga ini dok, si triloginya nih dok. Kita kupas tuntas nih dok. Ya kalau istilah medisnya CAN, Child Abuse and Neglect. Jadi penelantaran anak. Makanya di Indonesia tuh kita sudah ada undang-undang tentang perlindungan anak, Franky. Karena kenapa baru ada undang-undang khusus? Anak-anak itu khusus karena kenapa di dalam rumah dia itu termasuk orang yang nggak bisa nggak berdaya sebenarnya. Dia tuh tergantung dari orang dewasa dan dia nggak bisa ngadu kemana-mana. Ya kalau mau diapain sama orang dewasa juga dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Makanya harus dilindungi. Nah sekarang pertanyaannya satu nih, anak itu apa sih? Sebenarnya sampai usia berapa disebut anak? Nah itu dia tuh dok. Saya ngelihatnya dia punya parameternya, angkanya beda-beda tuh dok. Anak, remaja, dewasa, lansia, tua, ya kan? Saya kan masih anak-anak dok. Remaja. Oh, remaja dok ya? Remako. Remaja kolot. Remako itu Gus Plus dok. Di jalan apa? Perdatam ya? Remako ya dok ya? Itu kalau yang bukan daerah Jakarta saya jelasin dulu. Itu kalau Remako itu zaman angkatan saya sama dokter Jaya itu Kuslus tuh TOP BGT lah ya. Sebelum ada Ariel Noah dan sebagainya. Itu rekamannya di Remako, Jalan Perdatam kalau nggak salah dok ya. Betul ya? Nah oke dok. Sekarang ini kan mulanya dari yang namanya kehamilan tidak diinginkan. Kehamilan tidak diinginkan bisa itu diaborsi. Kemudian yang tadi barusan kita bahas itu masalah kemudian PAS, pembunuhan anak sendiri. Nah, tapi ada juga kan ada anak-anak yang terlanjur lahir, tapi nasibnya terkatung-katung nih dok. Yang tadi dokter sebutin apa dok? CAN. CAN. Child Abuse and Neglect. Abuse and Neglect. Jadi anak yang di abuse ya dan ditelantarkan. Nah, kalau kita merunut daripada awal pembuatan anaknya nih dok, karena tidak dikehendaki, biasanya itu tidak dirawat dengan baik pada saat dia mulai dari kehamilan. Ya. Nah, itu stunting bukan dok? Stunting itu akibatnya. Salah satu akibatnya, ujungnya adalah itu. Jadi kalau ada program pemerintah anti stunting, itu kadang-kadang susah dilaksanakan sama janin-janin yang tidak dikehendaki tadi kan dok? Iya. Model. Karena gini, kalau udah anak tidak diinginkan, biasanya anak itu akan istilah disentimenin, tidak diberikan hak-haknya secara penuh lah sama orang dewasa yang ada di sekitar. Anak kalau nggak dikasih makan, misalnya kasih makan tidak mencukupi, tidak disekolahin, disuruh kerja pada waktu dia masih kecil dan lain-lain gitu loh. Dan lebih parahnya kalau menurut saya nih dok ya, yang tidak diinginkan itu tidak dikasih makannya sejak dia waktu dia hamil. Sejak hamil dok. Oh iya. Si ibunya tidak merawat dengan baik tuh kehamilannya, sehingga yang terjadi kemungkinan anak tersebut lahir kurus dok ya. Ya.
namanya berat badan lahir rendah, BBLR. BBLR. Itu banyak. Cari bahasa banyak. Inggrisnya dok, tadi dokter bagus tuh CAN bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya apa tuh dok? BBLR. Oke, balik lagi dah ke bahasa Indonesia. Nah, betul kan dok? Jadi mulai dari peristiwa hamilnya sendiri, dia tidak diurus. Kadang-kadang, sorry nih ya, antara kita ngomong kejam atau nggak kejam, kadang-kadang ada ibu-ibu ataupun perempuan yang memang sengaja untuk membuat kalau bisa, dalam tanda kutip, selesai di dalam, tidak berkembang bayinya dok. Betul dok ya? Iya. Jadi mulai dengan minum obat yang sembarangan atau bahan-bahan makanan yang sifatnya bisa menggugurkan kandungan dok ya. Nah seperti itu kan dok ya? Iya. Nah Tapi yang jauh dia maksudnya gini ya. Kalau di negara, kan waktu itu kita ngomong, kalau di negara yang aborsinya dibebaskan, maka CAN tidak terjadi karena udah selesai di awal. Iya. Tapi kalau dia masih bisa bertahan sampai lahiran, begitu lahir kemudian anaknya dibunuh. Yang saya bilang kenyataannya ya banyak, walaupun binatang sendiri nggak ada yang memakan anaknya sendiri, tapi manusia banyak gitu. Tapi kalau misalnya udah bablas, udah dia mau melakukan pembunuhan pun dia tidak tega atau tidak punya keberanian. Anaknya lahir, tapi kemudian anak ini dibedakan dengan saudara-saudaranya yang lain. Yang lain barangkali kalau ini dikasih makanan yang cukup, nah dia dikasih makanan lebih sedikit. Yang lain nggak disuruh kerja, dia disuruh kerja keras, bahkan disuruh cari uang. Barangkali makanya kita sering lihat kadang-kadang kalau ada banyak anak jalanan tuh termasuk hal yang seperti itu. Tapi mereka nggak bisa lawan, itulah masalahnya. Makanya sehingga pemerintah merasa perlu itu membuat undang-undang khusus buat mereka. Nah teman yang dilindungi sampai usia berapa? Dulu sih dulu waktu saya kuliah dulu itu namanya anak-anak sampai 15 tahun Renggi. Waktu kuliah dulu dok ya, tahun 80-an. 80-an. 15 tahun, tapi sekarang tuh sudah jelas di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tuh 18 tahun Renggi. Sampai 18 tahun. Jadi artinya kalau 17 tahun, 15 tahun, 16 tahun sampai 18 tahun itu kalau dia berobat juga ke dokter anak, bukan ke dokter penyakit dalam Renggi, jangan salah. Oh oke. Jadi makanya kan dok, kalau seseorang itu melakukan tindak kriminal sebelum usia 18 tahun, maka hukumannya hukuman anak-anak tuh dok ya? Iya. Jadi gini, ada dua hal yang dibedakan. Pertama dibedakan sistem pengadilannya. Kalau di pengadilan orang dewasa itu pengadilan umum namanya. Pengadilan umum tuh prinsipnya terbuka. Jadi makanya begitu sebelum sidang, dengan ini saya menyatakan sidang dibuka untuk umum, jegrek, ya orang boleh nonton. Tapi kalau pengadilan anak yang jadi tersangka, itu nggak boleh ada orang, nggak boleh ditonton, nggak boleh ditonton, nggak boleh diberitakan, nggak boleh apa. Yang di dalam itu cuma si korban, korban dan pelaku. Udah. Dan itu pembatasannya seperti itu. Kalau nanti dia dinyatakan bersalah melanggar KUHP misalnya, melanggar apa, si anak-anak ini dihukum itu nggak masukin ke penjara, Frankie, karena dikasihnya ke rumah anak nakal. Bahkan sesuai dengan Undang-Undang Dasar, mereka itu dianggap sebagai anak negara, disebut anak negara, disekolahin malah di situ. Jadi walaupun dia membunuh orang sekalipun tuh nggak bisa dihukum di penjara umum, itu seperti itu. Ya, jadi ini memang kalau saya liatin dari kasus-kasus yang terjadi itu kan biasanya nih dok, orang itu kan memang punya ada dua sebab dok ya melakukan tindak kejahatan itu. Karena memang jiwanya sendiri jahat atau dari lingkungan nih dok. Ya. Nah kesiannya apa dok kalau anak-anak yang kayak tadi, anak-anak yang tidak diinginkan tanda kutip ya dok ya, mereka tuh tersiksanya kalau menurut saya minimum dua, fisik dan psikis dan seksual. Jangan salah Frankie, di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tuh ada tiga. Jadi seksual, psikis dan seksual. Fisik itu dia dianiaya, dipukul, dikebuk dan segala macam. Psikis dimaki-maki, dihina, dipermalukan segala macam. Satunya lagi seksual. Ya bahkan sama teman-temannya sendiri kan dibilang, kadang-kadang kita sering ngedengerin apa perundungan itu kayak. Ya, perundungan disebutin, anak pungut lu. Disebut anak pungut aja tuh udah. Itu psikis. Mental jatuh tuh dok. Psikis lagi. Ya kan? Jadi seperti itu. Nah sekarang ya kadang-kadang susah. Sekarang batasannya tuh sampai sejauh mana itu disebut sebagai sesuatu pelanggaran hukum. Itu batasan tidak jelas. Sampai sekarang tidak jelas Frankie.
Karena Sampai misalnya sekarang contoh, nih dok ya. loh iyalah. Sekarang misalnya ada orang dewasa digebukin, kita bilang itu digebukin. Tapi kalau misalnya anak SMP, SD atau TK sama orang tuanya digebukin, dia pakai rotan misalnya, tetangga pun nggak berani ikut campur, Frankie. Nggak boleh tuh dok. Loh, bukan, takut. Oh, Jangan-jangan ini ada dalam rangka pendidikan. oh gitu ya. Nah, ingat saya waktu zaman kecil dulu, Hmm. kan dulu zaman saya tuh yang namanya kasur itu dari kapuk, Frankie. Oh, ada ya. Seminggu sekali, sebulan sekali dikeluarin, Ada reket, dijemur. ada reket kasurnya dok. Raketnya dari itu kan, dari rotan. Rotan. Pok, pok, pok. Nah, kalau kita nakal waktu zaman itu, Hmm. dipanggil anaknya langsung baring di sini, pantatnya ditepok, pok pok pok. Nah, kalau sekarang bisa diaduin ke pengadilan, Frankie. Penganiayaan anak. Walaupun pelakunya orang tuanya sendiri, ya namanya KDRT. Kalau yang ngomong yang mukul tetangga, penganiayaan anak, Nah, jadi masalah hukum. ini di luar daripada hukum dan segala macam. Tapi secara pendidikan nih dok ya. Dokter setuju nggak sih dok kalau ada yang pukulan kayak gitu dok? Pribadi nih, pribadi dok. Hah? Kira-kira. Pribadi, ya kalau saya bilang sih, ya mungkin barangkali bukan itu, Frankie. Sesuai zamannya apa enggak? Ya, Pada waktu zamannya saya itu setuju. Karena kenapa? Itu yang kemudian membuat generasi yang sekarang kita sebut sebagai baby boomer itu tegar-tegar, Frankie. punya semangat 45. Nah, kebayang nggak? Saya masih ingat waktu saya SD dulu, guru itu modalnya itu adalah penggaris yang panjangnya 1 meter, Frankie. Ya. Yang penggaris kayu itu. Kalau kita nakal, kita suruh baris, tangannya suruh begini, Frankie, dijebuk nih, pok pok. Tapi kita nggak dia ngadu ke orang tua apa, orang tua biarinin aja. Dianggap itu dari bagian dari pendidikan, dan kita udah gitu disiplin, kita nggak berani macam-macam. Betul. Kalau menurut saya, tapi Betul. kalau sekarang ya eranya udah nggak begitu. Kadang-kadang anak dibentak sedikit sama orang tua, diaduin kemana-mana. Jadi artinya sebenarnya ada manfaat positifnya juga kan dok, Iya. secara fisik seperti itu. Cuman mungkin dalam tanda kutip ada batasannya, ngegebuknya tuh jangan ngebuk pakai dendam. Nggak, nah itulah saya bilang, kadang-kadang batasannya nggak jelas. Apakah itu termasuk abuse, perundungan, atau pendidikan? Misalnya contoh, adalah seorang murid yang sama gurunya dihukum, dipukul misalnya. Sampai pukulan sama anak, sejauh mana sih yang dianggap itu adalah melampaui batas? Ya ada pukulan pakai dendam, ada pukulan pakai sayang tuh dok. Nah, Nah itu yang nggak jelas kan dok. ya iya. Nah itu yang sampai sekarang kalau menurut saya itu berubah, Frankie, berubah sesuai dengan zamannya. Jadi kadang-kadang susah. Kalau sekarang saya bilang kalau jadi guru lebih susah, Frankie, daripada zaman dulu. Iya, saya tuh nggak selalu setuju dengan sistem pendidikan modern sekarang nih dok. Ya, terbukti bahwa kalau saya kebetulan kan saya sekolah dari TK sampai SMP tuh ketemu teman-teman sekolah Katolik nih dok. Kalau kita bicara kita ketemu jam 7, ya jam 7 nyampe tuh teman-teman semua dok. Ya. Tapi kalau ketemu yang bukan angkatan-angkatan saya sekarang, jam 7 tuh baru berangkat dari rumah dok. Nyampainya nggak jelas gitu. Ya, jadi memang kayak tadi saya sebutkan ya, dokter bilang batasannya nggak jelas, setuju dok, karena apa, kadang-kadang memang orang itu, si pendidik ini juga tidak apa melakukan pembinaan itu dengan hati yang niatnya baik. Iya. Ada yang niatnya tuh dendam kayak tadi saya sebutin, ada yang karena terlalu capek atau sebagainya dia istilahnya mukulnya terlalu berlebihan. Ya, tapi mungkin nanti ke depannya mungkin bisa dibikinin satu batasan ya dok ya, secara medis. Iya. Kalau bisa mengakibatkan luka ataupun apa, nah maka itu yang baru boleh dihukum misalnya. Kalau enggak kan sekarang tuh anak-anak seenaknya aja dok. Ya nggak semuanya sih dok, masih ada yang tetap disiplin, tapi kadang-kadang dengan kemajuan teknologi dan informasi sekarang itu yang diambilnya sama orang-orang itu yang negatifnya. Nah, balik kepada anak-anak yang dilahirkan tidak diinginkan nih dok. Itu kan tadi dokter sebutin menderita penderitaan itu ada 3 ya, fisik, psikis, dan seksual. Iya. Tadi kalau yang fisik itu dok? Kalau fisik itu dipukul,
Nah, dipukul itu yang dianggap melanggar itu adalah kalau sampai menyebabkan luka. Misalnya disundut sama rokok, dipukul sampai lecet-lecet sampai memar-memar. Dan kadang-kadang disuruh kerja keras atau dia dimanfaatkan untuk nyari uang. Eksploitasi itu juga termasuk. Makanya di Indonesia tuh ada batasan juga untuk jadi pegawai itu berapa usianya lagi? Waduh, Dok, HRD saya yang tahu, Dok. Enggak, tapi itu kan Lupa. ada batasannya. Ada batasan. Karena melanggar itu kita salah. Jadi itulah yang salah satu. Barangkali itu sudah terjadi sejak zaman dahulu kala. Pernah tahu nggak cerita Huckleberry Finn? Tahu. Nah, itu kan terkenal sekali, Oliver Twist. Yang dia tuh jadi maling itu karena dia terjebak di komunitas pemaling-pemaling di daerah London itu kan. Ini Huckleberry Finn nih, yang ini mesti buka cerita komik zaman dulu nih, Dok. Enggak, tapi itu cerita terkenal sekali dan sampai sekarang di Google masih bisa nggak? Oh, masih. Masih ya? Masih. Jadi maksudnya saya gini ya, kalau kayak gitu-gituan itu orang masuk ke dalam lingkungan itu termasuk penganiayaan anak, sebenarnya perundungan terhadap anak. Nah, nggak usah jauh lah, perundungan terhadap anak yang banyak terjadi adalah cerita Doraemon yang saya bilang itu. Si Giant itu dirundung loh sama mamanya. Dirundung kan sama mamanya kan, kalau dia terlambat sedikit dikejar-kejar sama pentungan kan. Ngomong-ngomong Doraemon, saya kemarin nonton yang bagus, Dok. Apa tuh? Iya kan, si Doraemon si Nobita kan pengen tuh dia supaya dibantu belanja segala macam, pengen punya mamanya banyak, ya duplikasi itu, Dok, ya, keluar dari dompet ajaibnya. Begitu disebutin ke si Giant, dia bilang, oh enggak, cukup satu katanya mama. Itu karena dia dapat sangat stres sama mamanya, Dok. Iya, itu banyak terjadi. Tapi sekarang ini ya, saya sendiri tanpa sengaja orang tua kadang-kadang itu melakukan itu demi supaya anaknya sukses. Mamanya itu terlalu ambisius, Frankie. Iya. Dia sekolah pagi, habis sekolah siang dikasih ekskul pulang jam 3 atau jam 4. Begitu langsung disuruh ngeles. Habis ngeles kerjain PR malam gitu. Jadi jam 12 malam baru tidur. Itu termasuk kalau menurut saya secara fisik. Tapi kan kalau yang gitu, untuk yang hal itu kan tidak hanya untuk berlaku pada anak-anak yang di luar dikehendaki, Dok. Anak-anak yang dikehendaki malah lebih stresnya lebih gila lagi. Ya itu, makanya kan saya bilang akhirnya ujungnya kan batasnya tidak jelas. Nggak jelas ya. Nah, terus kalau psikis itu anak-anak itu menderita apa aja, Dok? Oh, kalau psikis itu juga lebih banyak. Parah, Dok, ya. Biasanya gini ya. Kalau psikis kadang-kadang itu yang dilakukan sama orang itu tanpa mereka sengaja. Itu karena kebiasaan teriak-teriak sama anak, Frankie. Anak diteriakin apa segala mau disalahin, disalahin, dan terutama itu salah satu ini ya, itu ada beberapa orang yang pernah lakukan penelitian yang namanya ibu itu ada kecenderungan itu ya lebih menyayangi anak-anak yang biasanya cakep atau ganteng, Frankie, dibandingkan anak yang jelek. Anak yang jelek sedikit banyak tuh pasti akan didiskriminasi sama dia. Jadi kalau saya sendiri bilang, ada orang nggak mungkin lah orang tua semua sayang sama anak, ya saya secara umum ya. Tapi saya sendiri ngerasain bahwa yang namanya orang tua sekalipun ada anak yang namanya anak favorit, ada anak yang nggak favorit. Anak emas, anak perak. Nah, itu beda perlakuannya, Frankie. Ya jadi saya kan ngelihatnya gini, Dok. Bahkan anak-anak yang dikehendaki kelahirannya aja, Dok, itu mengalami diskriminasi. Apalagi anak-anak yang tidak dikehendaki. Kayak tadi dokter bilang, diskriminasi lebih parah di, Dok, ya. Iya. Makanya ada cerita kan bawang merah bawang putih. Iya dong. Anak-anak tiri sama anak kandung sama, Frankie. Itu sebenarnya prinsipnya sama kan, sebenarnya perlakuan kita mesti sama. Kalau anak berasal dalam satu keluarga yang sama kan sebenarnya. Dokter mah di Indonesia doang, Dok. Cinderella, Dok. Yang ya, lebih keren dikit, cerita Dok. Cinderella. Yang itu kan sama, itu cerita itu tuh adalah sudah jadi cerita yang umum, Frankie. Tapi yang saya sebenarnya menyedihkan itu adalah masalah child abuse pada bidang seksual. Dan itu banyak, Frankie. Tanpa orang tahu itu ternyata banyak. Karena kenapa? Saya bisa ngomong gitu karena kami kan di RSM itu jaga forensik, Frankie. Forensik klinik. Itu yang masuk ke RSCM itu kasus-kasus yang abuse terhadap anak-anak itu banyak sekali, Frankie. Ada anak kecil, dia datang, dia itu sering nangis, cengeng apa segala macam. Tuh datang ke sini diperiksa karena diduga dia tuh mengalami perundungan seksual. Begitu diperiksa,
ternyata ada keputihan diperiksa, ternyata ada kencing nanah, Frankie. Nah, bagaimana mungkin anak 5 tahun bisa kencing nanah? Ya itu udah pasti seksual kan, dan itu kan bukan sesuatu yang bisa ketularan itu. Begitu dicek-cek itu ternyata dia di abuse sama abuse, yang pelaku abuse itu kebanyakan apa? Orang dekat, Frankie. Kakaknya, kadang-kadang orang yang serumah, bisa pamannya, bisa bapaknya atau whatever lah. Tapi itu terjadi, dan itu hanya bisa ketahuan. Itu ada satu kejadian yang nggak bakal diliput sama koran, nggak bakal diliput sama medsos, karena itu adalah orang biasa yang tidak dikenal orang. Tapi kamu tahu nggak, setiap kali kita jaga malam di RSCM, jadi RSCM itu cuma lingkungan Jakarta Pusat loh. Ya. Itu korban bisa 3-5, Frankie. Sehari dok ya. Nah, iya, saya cuma bilang itu kan fenomena gunung es, Frankie. Nah, kita mau ngomong apa gitu. Terus kemudian ada anak yang itu pemeriksaan anak, Frankie, pada kasus-kasus penganiayaan anak itu rada susah diperiksanya. Karena kenapa? Anak-anak kadang-kadang nggak bisa ngomong, Frankie. Dia tuh tidak punya kosakata untuk cerita. Sehingga kadang-kadang ditanya gini-gini dia nggak jawab. Gini-gini kadang-kadang, maka supaya bisa menggali mereka, kita punya mainan boneka-bonekaan. Kadang-kadang kita kasih ini apa, buku tulis, ada pensil warna, gambar. Ya kalau suka gambar, kamu mau gambar, ayo gambar. Jadi kita nggak bisa periksa seperti kayak periksa pasien begitu. Suruh gambar, dia gambarnya sendiri. Di gambar nih ada orang gede, orang kecil gitu ya. Gitu. Oh, ini siapa ini? Ini kakak katanya. Yang ini siapa? Ini dedek, begini. Di gambar, dia lagi ngapain? Saya kata saya lagi dipangku sama dia. Habis dipangku diapain nih? Celana saya diprosotin kayak begitu, Frankie. Nah, diceritain kadang-kadang kita kasih boneka dia main gitu. Jadi dia cerita sembari kita main sama dia. Dan itu bisa makan waktu lama, Frankie, bisa berjam-jam. Dan ini anak-anak yang seperti ini kelihatannya kenapa dia tidak dapat penjagaan dari orang tuanya, karena mungkin ada kemungkinan anak yang nggak diinginkan, dok. Itu dia, banyak ya anak-anak yang tidak diinginkan atau orang tuanya terlalu sibuk dengan pekerjaan segala macam, anak itu di-ignore gitu, nggak begitu diperhatiin. Kadang-kadang tanpa sadar ada beberapa kejadian yang seperti itu, dia di abuse secara seksual itu sama guru lesnya. Guru lesnya datang ke rumah situ, dia datang ke rumah, dia masuk ke kamar, dikunci. Kita mana tahu, dan begitu ketahuan masuk bawa ke rumah sakit, baru ketahuan gitu, dan ternyata bukan cuma dia, ternyata ada beberapa anak lagi di abuse. Dan itu juga terjadi sampai ke institusi yang keagamaan, Frankie. Ya, banyak sih, dok. Nah, jadi itu yang bangsanya diajari sama kelompok-kelompok ya seperti kayak sekolah-sekolah agama lah, begitu seperti itu. Korbannya banyak, Frankie. Dan itu cuma nggak ketahuan. Itu seperti diomong, dan kita juga nggak bisa ngomong, ya maksudnya artinya kita mau ngapain. Nah, kadang-kadang itu pelakunya itu yang jadi masalah orang dekat, dan sehingga si korban itu tidak punya kuasa, keberanian untuk melawan, apalagi dia dependen sama orang itu. Misalnya pelakunya adalah pamannya, padahal pamannya yang ngejagain dia setiap hari gitu loh, seperti itu. Dan dia ngomong pun ke orang tua, belum tuh orang tua percaya gitu loh. Nah, itu masalahnya, Frankie. Kalau menurut saya nih, dok, ini anak-anak yang dalam tanda kutip lebih beruntung nih, dok. Walaupun dia tidak dikehendaki kelahirannya, lahir masih ada dalam lingkungan keluarga kan, dok ya. Saya berpendapat atau melihat satu hal yang berbeda lagi, bahwa ada anak-anak yang lebih tidak beruntung, dok. Ya. Pada saat dia dilahirkan, ditelantarin, dibuang dari keluarganya, dok. Makanya kan banyak yang disebut dengan anak jalanan nih, dok. Ya. Tapi juga banyak juga anak jalanan yang sebenarnya ada masih dalam satu struktur keluarga, tapi dia tuh dimanfaatkan, dieksploitasi, malah dididik dengan cara begini-begini, suruh jadi maling atau suruh jadi orang yang peminta-minta atau apa. Dia memang malah jujur diorganisir tuh untuk satu kepentingan orang yang lebih besar. Iya. Jadi dia nggak berani ngelawan, Frankie, statusnya seperti itu. Ya karena dia nggak tahu, dok, kemana dia harus berlindung, karena istilahnya kan kayak tadi kan kebetulan dia masih berada dalam lingkungan keluarga nih, dok. Ya. Yang satunya lagi dalam tanda kutip keluarga yang menampung dia, bukan keluarga bapak ibunya sendiri nih, dok. Ya. Ya kan? Ya, nah ini anak-anak yang tidak dikehendaki berada dalam taraf yang lebih menyedihkan lagi daripada yang tadi. Ya. Dia dilepas, ya Huckleberry Finn lagi, dok.
Ya, dan itu jadi jangan salah juga, ada banyak yang segala macam dieksploitasi secara seksual, Frankie. Banyak anak-anak ya, ada beberapa ini yang cerita itu masuk gini-gini, oh ternyata habis begitu mereka ada yang mengorganisir. Kemudian seperti dalam tanda petik ya dijual kegadisannya itu ke orang-orang tertentu dan segala. Jadi seperti kayak pelacuran anak-anak gitu, seperti itu. Itu juga ada kenyataannya, tapi nah, itu sebabnya dibikinlah Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, sekarang bagaimana peran dokter? Jadi in case seorang dokter mendapatkan kasus yang waktu dia periksa, loh ini kan nggak mungkin nih, misalnya ada anak nih ya, anak dilaporkan dia jatuh dari tangga, begitu kita lihat loh, jadi ternyata kan loh kenapa lukanya ada segala seperti sundutan segala macam, ada jaringan parut, langsung kita biasa kita tanya anak pelan-pelan, akhirnya kemudian dokter mengetahui bahwa ini ada abuse di situ. Ada penelantaran, penganiayaan atau apapun. Maka dokter itu sebenarnya ya di dalam peraturan itu mestinya masyarakat tuh punya tanggung jawab, Frankie. Termasuk dokter. Maka dokter harus melaporkan itu ke dalam satu seperti kayak panitia begitu ya di dalam rumah sakit, dan kemudian mengumpulkan bukti-bukti dan kemudian harus melapor ke polisi. Biasanya dari polisi mereka punya unit khusus untuk anak dan ibu. Anak dan perempuan itu namanya PPIA. Ya, dia didaftarkan ke sana. Di sini kalau di kepolisian sana nggak digabung sama maling-maling segala macam, itu mereka tempat khusus ya, khusus pengaduan untuk ibu dan anak. Di situ yang menerima tuh polwan. Dan kemudian setelah itu mereka kemudian minta bantuan dokter untuk mencari bukti secara ilmiah. Kalau sudah cukup itu bisa dipakai tuh untuk melawan bahkan keluarganya sendiri di rumah gitu loh. Dan saya yakin yang dokter tadi sebutin itu pelecehan seksual atau korban seksual, Dok, itu yang paling gampang untuk diselidikin, Dok ya. Karena itu jelas ada ininya. Kalau yang lainnya kan psikis apa gitu, dia punya bukti-buktinya ya. Dan ini ada satu kasus nih, Dok. Kebetulan saya tuh dulu kan sering ke daerah Mangga 2 dan Pasar Baru. Mangga 2 Pasar Baru kan ada jalan menuju ke Gunung Sari. Lampu merahnya, Dok, di situ awal-awal kita ngelihat ada satu anak perempuan kecil. Perkiraan saya mungkin sekitar di bawah 10 tahun ya. 10 tahun atau 10 atau 11, 10 tahun lah mungkin ya. Apa yang terjadi, Dok? Anak perempuan tersebut ya, saya udah kalau anak jalanan saya udah nggak tahu tuh dia punya keluarga apa enggak. Yang jelas terjadi pelecehan seksual terhadap anak tersebut, nggak tahu berapa lama kemudian hamil, Dok. Hamil sampai besar. Itu mereka istilahnya nyari duit ya, Dok ya, di lampu merah situ sama lampu merah Pasar Baru. Melahirkan, besoknya lagi tuh anak bayinya ditenteng lagi sama tuh anak masih kecil. Nah itu kayaknya kalau udah kayak gitu udak-udakan tuh nggak bakal bisa selesai tuh, Dok ya. Oh iya. Nah, Dok, kalau korban-korban seperti itu, Dok, untuk yang istilahnya orang-orang dalam pelecehan seksual karena kelahirannya tidak diinginkan, Dok, sebenarnya ada jalan keluarnya nggak sih, Dok? Mutusinnya tuh di mana, Dok? Mutusinnya itu ada pada dokter dan masyarakat. Karena kalau ada orang di sekitar kita itu yang kira-kira sendiri kemungkinan di abuse dan segala macam, masyarakat tuh harus turut membantu dan kemudian melindungi anak tersebut. Karena sebenarnya kalau tanpa itu nggak bisa, Frankie. Karena lingkungan itu pasti tahu. Misalnya contoh, kita punya tetangga kita udah sering lihat nih anak ini sih biasa sekolah-sekolah, tapi kita lihat kalau di rumah suka digebukin sampai menjerit-jerit dan segala macam. Itu bukannya pendidikan lagi kalau kayak begitu. Kalau menurut saya itulah saatnya satu titik mereka harus lapor ke ketua RT atau apa untuk coba menyelidiki apa yang terjadi di dalam. Jangan-jangan di situ tuh ada sesuatu yang di luar batas. Nah kalau udah di luar batas kan urusannya hukum jadinya, Frankie. Gitu. Nah kalau dokter, setiap kali dokter dapetin satu luka, ya mestinya dokternya mikir, ini lukanya dia bilang jatuh, mungkin nggak jatuh tuh lukanya kayak seperti itu gitu loh. Kalau tidak mungkin berarti dia harus selidiki lebih dalam, artinya dia harus meluangkan waktu lebih dalam untuk menggali pada anak. Karena mungkin kalau anak kalau di depan orang tuanya dia nggak mau ngaku,
kalau nggak ada orang tua dia ngaku. Makanya salah satu teknik di dalam kedokteran forensik klinik, kalau kasus seperti itu kita suruh orang tuanya keluar, orang-orang dewasanya keluar, kita ajakin main dia tanpa kehadiran mereka, sehingga disitulah baru anak itu bisa leluasa untuk ngomong. Jadi anak tersebut nggak ada pressure dok dari Iya. pihak lain. Nah itu ada tekniknya Frankie, tapi nggak semua dokter bisa itu. Saya sih bilang nggak semuanya dokter, ya kan, untuk itu sepertinya perlu pendidikan. Frankie tahu yang namanya buku tentang child abuse, bagaimana memeriksa anak child abuse, bukunya tebal-tebal Frankie. Tekniknya begini, pemeriksaannya begini, nggak gampang, susah. Karena kenapa? Di mereka tuh tidak terbiasa tuh untuk tidak mahir untuk menceritakan gitu loh. Karena mereka dalam kondisi takut. Dia takut, dia ceritakan, nanti kemudian malah dianiaya lebih hebat lagi di rumah. Iya. Harus ada shelter, Frankie. Shelter. Setuju dok. Jadi memang harus diputus dengan adanya tempat yang bisa dia merasa aman ya dok ya. Ya. Bahkan pada beberapa kasus ya Frankie ya, saya sendiri sangat menganjurkan bahwa di situ ada psikolog dan psikiater yang turun tangan, karena mereka lebih ahli dalam menggali dibandingkan dokter forensik. Dokter forensik lebih ke arah untuk mencari seksualnya ada nggak sih, ada trauma fisik nggak sih, tapi trauma psikisnya itu psikiater yang harus cari. Dok, menurut dokter, apa sih ketakutan seorang anak dok sehingga kok dia rela menjalani abuse seperti itu? Ketakutan seorang anak gini, anak itu sebenarnya dalam lahir. Jadi gini loh Frankie, kalau kita lihat hewan ya, semakin tinggi hewannya, semakin dia dependen sama orang dewasa Frankie. Semakin lama dia dependen. Makanya misalnya contoh kalau punya anak sapi, begitu lahir langsung di jalan, itu berarti tingkat rendah Frankie. Tapi kalau dia lahir dan kemudian dia tergantung sekali sama mamanya, gajah itu. Misalnya contoh monyet, manusia, sampai usia berapa manusia tergantung pada ibunya. Ya, setuju banget dok. Jadi dok, artinya kan anak itu baru bisa mulai kita lepas begitu balita lewat kan. Sebelumnya kan benar-benar dia tergantung. Nah kalau dia di abuse pada saat itu, dia harus berlindung pada orang ini, tapi orang ini menganiaya dia gitu. Nah disitulah dia tidak berdaya. Disitulah baru ada kekuatan hukum yang bahwa masyarakat dan negara punya hak untuk intervensi di situ. Dengan kata lain sederhananya gini dok, saya mau ngomongnya. Tadi dokter bilang dia dependen terhadap orang tuanya. Yeah. Kalau di dalam pikiran saya begini, kalau ada anak yang berani untuk ngadu dok, dia pasti berpikir kalau nanti gue dibuang sama orang tua gue mau tinggal di mana. Itu dia, itu sebabnya Frankie, ibu juga sama. Makanya seorang istri kalau di KDRT, dia dilindungi negara. Kenapa? Di Indonesia tingkat dependensi perempuan terhadap si suaminya tuh tinggi sekali. Sehingga walaupun dia digebuk, dipukulin, diapain sama suaminya, dia tuh cenderung dia terima, karena dia nggak tahu kalau dia misalnya suaminya nggak ada tuh dia berlindung pada siapa salah lagi gitu loh. Anak juga sama. Makanya dua masyarakat rentan ini dilindungi negara, Frankie. Itu gara-gara lupa lagu Betaria Sonata dok. Apa tuh? Pulangkan saja pada orang tuaku. Orang tuanya anaknya udah banyak Frankie. Kan kita udah nggak punya rumah gadang Frankie, itu loh masalahnya. Oke ya, jadi di sini saya ngelihatnya bahwa untuk yang anak-anak yang di luar kehendakan ini, itu nasibnya sangat amat menderita. Jadi sebaiknya kalau misalkan itu, nah ini alternatifnya nih dok. Lebih bagus mana dok, anak-anak yang tidak dikehendaki kelahirannya tuh diurus sendiri atau ditampung sama tempat yang memang mau nampung, misalnya orang tua angkat atau kok anak yatim piatu, kan ada pondok yatim piatu dok. Ada plus minusnya tentunya kan dok ya. Nah gini, jadi saya kalau kayak gitu saya ingat tuh satu lagu ya, kalau sampai sekarang tuh dokter saya punya seneng lagu juga dok. Loh, saya seneng lagu, cuma saya nggak bisa nyanyi itu aja Frankie. Nobody Child, ingat nggak? Iya. Nah itu kan ceritakan di panti asuhan, ada orang dateng ngambil anak di situ, diangkat anak, dia sih nggak diangkat anak karena kenapa dia tuh buta gitu. Ya ceritanya kayak gitulah, tapi sedih, tapi lagunya enak soalnya. Siapa yang nyanyi lo bayar? Skeeter Davis. Oke. Nah nggak, maksudnya saya gini. Nah sekarang sebenarnya perempuan itu adalah kelompok rentan. Kalau dia hamil itu dia rentan.
bahwa orang perempuan harus merelakan dirinya diaborsi, saya yakin perempuan itu tidak senang dirinya diaborsi karena itu kan menyakitkan juga kan. Nah makanya ada beberapa orang, beberapa yayasan tuh membuat yayasan yang dia bilang ini, udahlah kamu nggak usah aborsi, kamu tetap aja piara bayi kamu, kalau lahiran nanti kami ambil dan anak itu dipelihara oleh yayasan tadi, dipiara tentu dengan kasih sayang segala macam, dibesarkan. Dan banyak sekali yayasan yang seperti itu juga kemudian membesarkan mereka sampai mereka bisa sampai jadi orang berguna gitu loh. Bahkan dikuliahkan segala macam. Tapi tetap juga ada juga orang yang memanfaatkan hal tersebut. Dia nampungin anak-anak yang terlantar itu, kemudian anaknya kemudian diadopsi. Tanda kutip oknum lah dok ya. Diadopsi untuk mendapatkan uang. Jadi itu seperti larinya ke arah malah trafficking atau jual beli anak, jual beli adopsi. Karena kalau dilihat banyak juga orang-orang yang kurang beruntung tidak punya anak dan kemudian mereka mau ngambil anak, dan itu anak itu bisa nasibnya baik di keluarga yang baik gitu loh. Kalau menurut saya itu bisa solusinya. Alternatif solusi dok ya. Ya jadi kalau menurut saya memang seperti itu. Ada beberapa yayasan yang saya tahu juga bisa nampung yang gitu-gituan, Frankie. Ya jadi artinya ini satu alternatif solusi yang dalam tanda kutip kalau dilaksanakan dengan sebenar-benarnya nih dok, artinya cukup baik kan dok ya. Kecuali terjadi ada oknum-oknum dok ya yang ngambil kesempatan keuntungan dalam hal yang kita tadi jatuhnya seperti trafficking. Iya. Nah, karena saya perhatikan gini, kalau itu apa namanya dibiarkan anak itu bahasa apa sih keleleran tuh, keliaran ya dok ya. Iya. Kan kesianan, resiko kecelakaan juga ada, nggak punya rumah, ya nasibnya menyedihkan lah dok ya kalau misalkan anak yang nggak keurus. Sementara kalau misalkan dia ada di dalam satu panti juga dia juga ada resiko. Nah kan kalau di dalam apa namanya di negara Indonesia ada nggak sih dok untuk yang panti-panti yang diasuh sama negara? Panti diasuh negara? Iya. Jadi contohnya gini, kan kalau di negara di Amerika aja ya, homeless itu kan ada satu tempat. Iya. Dia diberikan tempat tinggal, bisa bermalam di situ. Orang-orang yang tidak punya rumah. Di Indonesia sudah punya belum sih dok? Saya nggak tahu tuh dok. Sebenarnya sempat ada, Frankie. Itu beberapa waktu, mungkin sekitar 10-20 tahun lalu. Itu ada beberapa, pada waktu itu ya sedang banyak orang yang ngasih dana sumbangan untuk begitu, Frankie. Sampai kita dari tadinya tidak punya menteri perempuan, ada menteri perempuan. Banyak menteri sekarang. perempuan kemudian dorong ngasih dana dan segala macam. Saya sempat mengalami di RSCM ya. Itu menteri perempuan itu memberikan dana yang cukup besar untuk pemeriksaan terhadap korban-korban penganiayaan ibu dan penganiayaan anak. Ada dana yang besar di situ, sampai kita bikin sampai poliklinik sendiri di situ. Kemudian di situ ada pekerja sosial, terus kemudian ada psikolog, ada psikiater, dan bahkan punya shelter, Frankie. Jadi ada ibu-ibu yang dianiaya oleh suaminya atau anak-anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya. Kalau dia balik ke rumah cenderung dia akan mengalami penganiayaan, dibawa ke shelter. Nah di shelter itu ada, jadi seperti kayak panti asuhan seperti apa gitu, mereka bisa tinggal di situ, dikasih makan dan segala macam. Tapi belakangan itu hilang, Frankie. Saya tidak tahu kenapa. Dok, saya pernah ngeliat di Keramat itu kan, kalau saya kan dulu kan rumah saya ngelewatin Keramat, ada bala keselamatan Salvation Army. Itu apa sih dok ya? Oh itu agama, Frankie. Oh agama ya, bukan bukan negara ya? Ini negara punya tuh. Bukan. Nah dok, sekarang balik kepada anak-anak yang di luar dikendaki dan dia kemudian besar sendiri dok. Besar sendiri itu kan kayak tadi dokter bilang ada Huckleberry Finn yang dimana dia masuk ke dalam lingkungan yang kurang baik ya dok ya. Tapi dalam perjalanannya dia sempat diasuh oleh keluarga yang baik loh. Tapi kemudian ketarik lagi ke situ. Ya, bolak-balik. Jadi ya kalau menurut saya itu adalah kenyataan umum yang kita sebenarnya ada juga di Indonesia. Dan masih ada sampai sekarang. Cuman kalau menurut saya sih sekarang ini dengan sosial masyarakat yang semakin longgar dan tidak pedulian dengan lingkungan, itu banyak terjadi di sekitar kita tanpa kita sadar, Frankie. Kita baru sadar kalau kita jadi dokter forensik, jadi PPDS forensik di RSCM, kemudian ketemu kasus, oh ada ya yang begituan ya gitu loh. Kita terheran-heran, Frankie. Dan itu banyak kasusnya. Sejak pandemi kasusnya juga makin
lumayan meningkat, Frankie. Nah, Dok, efek paling besar hasil akhirnya anak-anak yang saya langsung ke ujung nih, Dok. Ntar dibilang katanya jangan sampai ujung dulu nih, Dok. Nah, sampai ke ujung dulu. Hasil akhir anak-anak yang di luar dikehendaki ini, Dok, menghasilkan manusia seperti apa biasanya? Manusia yang tumbuh kembangnya tidak sempurna. Secara emosional dia tidak sempurna. Dan segala misalnya contoh, anak-anak yang di-abuse secara seksual, umumnya itu seringkali mereka lebih gampang jatuh ke dunia prostitusi dan lain-lain, Frankie. Atau balas dendam lagi, Dok. Ya. Dan satu lagi, dia akan menjadi pelaku abuse terhadap anak-anak yang lain. Itu. Dia bisa jadi larinya ke penjahat, Frankie. Jadi kriminal. Pokoknya itu ujungnya tuh jelek gitu loh, Frankie. Jadi itu memang ya lingkaran itu harus diputus. Tapi untuk putusnya itu nggak bisa dibiarkan sendiri. Harus ada peran tanggung jawab masyarakat dan negara kalau menurut saya. Oke, balik lagi kepada hak dan kewajiban atau tanggung jawab ini, Dok. Kan kalau kita melihat satu peristiwa atau mengetahui, Dok, ya, tidak usah melihat tapi mengetahui, kayak tadi Dok sebutan, tetangga anaknya teriak-teriak nih, Dok. Si tetangga tersebut boleh nggak sih dia masuk ke dalam peristiwa tersebut untuk melerai? Nggak boleh. Enggak, karena kita nggak tahu itu masih dalam rangka pendidikan apa enggak. Jangankan itu tetangga, itu anak kita sendiri lagi gebukin anaknya karena anaknya nyolong misalnya. Kita nggak bisa ikut campur loh, Frank. Oke. Kalau misalnya kita Tapi yang kita bisa ikut campur pada saat kita melihat itu udah keterlaluan. Gini, Dok. Sekarang kita tidak bisa ikut campur. Pertanyaan saya, apakah kita bisa melaporkan kepada pihak yang berwajib? Itu dia bisa. Nah, itu benar, Dok, ya. Itu bisa, Frankie. Kemarin saya beli si Dok obat, Dok. Di toko Di toko obat pinter, Dok. Nah, jadi itu boleh. Boleh. Jadi artinya, Dok, pada saat kita tidak mempunyai kuasa untuk campur, kewajiban kita atau kita punya hak untuk melaporkan kepada pihak berwajib untuk supaya bisa dicari tahu kenapanya. Iya. Nah, pihak berwajib ini, Dok, ya kan gini, kalau fungsi saya mempelajari, saya kebetulan kan pernah ikut ada pelatihan ya, garda utama. Tugas satpam adalah kita untuk menjaga ketertiban di lingkungan kita. Ya. Apakah satpam boleh menurut dokter? Karena kan dia menjaga ketertiban. Boleh, dia kan menjaga keamanan. Nah, dia boleh gitu, tapi bukan dengan ikut dalam itu ikut campur. Paling kurang dia datang sih mempertanyakan, ini ibu apa masalahnya apa sih? Kenapa kok sampai begitu ya, Mbak? Ya jangan sampai sekeras itu. Jadi boleh. Sejelek-jeleknya ya, dengan satpam komplek atau pihak keamanan di situ ya, yang memang punya hak, Dok, ya, menjaga ketertiban lingkungan. Iya. Terbatas. Nah, salah satu ya yang jadi masalah untuk penegakan hukum pada kasus-kasus ibu dan anak itu adalah masalah soal dependensi. Itu pengaruh sekali, Frankie. Karena kalau si ibunya tergantung sama si bapak atau anaknya tergantung sama bapaknya atau orang dewasa yang menjadi pelaku, maka ada kecenderungan dia sampai ke dokter pun berbohong, Frankie. Yang mana yang berbohong? Orang tuanya itu? Korbannya yang berbohong. Korbannya, karena kalau dilaporin nanti terus dilaporin. Misalnya contoh, seorang istri yang tidak bekerja, sangat tergantung pada suaminya orang kaya raya, dia digebukin misalnya, anaknya pun digebukin sama suaminya karena suaminya mabok atau mungkin minum narkoba atau apa, digebukin. Terus begitu datang ke dokter karena luka-luka. Begitu ditanya sama dokter, kenapa? Oh enggak, saya tadi lagi nyapu, saya ketepleset jatuh dan segala macam. Dia kan ngomong seperti itu, Frankie. Nah, sekarang sebenarnya seberapa peka seorang dokter untuk berpikir itu logis apa enggak gitu loh, antara pengakuan dengan luka-lukanya. Kalau tidak logis kan berarti dia ada ke ini. Dokter punya hak untuk melaporkan. Sama seperti itu. Nah, itulah kepekaan itulah yang harus dipunyai oleh seorang dokter. Karena seringkali pada kasus-kasus yang seperti itu, dokternya tidak punya kepekaan, besoknya datang lagi dan percaya nggak, Frankie? Kalau kejadian seperti itu di dalam rumah, dia balik lagi nanti lukanya makin lama makin berat. Dan ujungnya bisa mati, Frankie. Nah, saya tuh ada satu peristiwa menyedihkan, Frankie. Yang saya sedih banget sama kasus itu. Saya dipanggil ke rumah sakit. Salah satu rumah sakit swasta di Jakarta. Ada anak kecil katanya gantung diri.
Tapi nggak mati, Frankie. Anak kecil gantung diri, Dok. 9 tahun. Dia belajar dari mana tuh anak kecil? Lah, kamu cari aja tuh di YouTube banyak. Iya, tapi kan masalahnya gini. Enggak, tapi pokoknya sekarang ini saya mau cerita dulu. Oh iya. Nah, saya datang ke Saya sana. udah emosi duluan, Dok, kalau Udah beneran. dibilang gantung diri. Anak laki-laki. Bah, jadi 9 tahun itu ya paling kelas 3 SD atau apa. Udah gitu, udah gantung diri. Saya bilang, ini kenapa anaknya datang ke sini dalam kondisi udah setengah koma, Frankie. Udah setengah koma gitu. Jadi dirawat di ICU. Saya periksa gini-gini, saya tanya, ini sebenarnya kejadiannya gimana sih? Nah, itu dicerita. Jadi anak itu adalah anak yang ibunya udah nggak ada. Tinggal sama bapaknya nih. Sama bapaknya doang. Sama bapaknya di sekolah swasta. Sekolah swasta itu sekolah swasta yang high class lah. Wah, berarti orang mampu nih, Dok. Orang sangat mampu. Hmm. Udah gitu. Jadi di situ dia selalu ngadu ke bapaknya. Pak, guru itu sentimen sama aku katanya. Aku nggak betah sama dia. Aku suka disalahin gini. Kata bapaknya, alah enggak lah. Udahlah sekolah pokoknya gini nih. Papa juga waktu kecil begitu. Jadi isinya nggak mau didengerin lah. Iya, iya. Ignore. Ignore. Lama-lama jadi ceritanya dia tuh dapat nilai 7, Frankie. 7. Pelajaran apa, Dok? Ya pelajaran IPA lah atau matematik atau apalah kayak gitu. Kalau saya buat 7 tuh udah alhamdulillah, Dok, untuk pelajaran Dituju, olahraga. tapi habis begitu dihina sama gurunya. Dia bilang, kamu tuh goblok, kata teman-teman yang lain dapat 9, dapat 10. Jadi 7 digoblok-goblokin. Sampai ke rumah, di rumah pun digoblokin sama orang tuanya. Aduh. Dia udah nggak ada teman apa-apa, itu anak tunggal, Frankie. Akhirnya gitu-gitu, entah gimana, pokoknya akhirnya dia tuh udah kagak betah. Dia bilang, Pak, aku nggak betah sama guru itu. Gitu banget, bilang, udah diamin, pokoknya di ignore. Akhirnya anaknya gantung diri. Ketahuan pada waktu belum sampai mati mereka. Masuk ke rumah sakit, ternyata dia koma. Udah hampir kehabisan oksigen. Dia sembuh. Dia artinya akhirnya kemudian bangun lagi. Tapi dengan kondisi ini ada jejas lehernya ini masih jelas di sini. Mukanya merah, bintik-bintik perdarahan. Jadi perdarahan di bawah kulit. Diajakin ngomong segala macam itu, kata dokternya yang merawat, psikiaternya. Itu dia itu mengalami apa? Maksudnya kemerosotan IQ. Jadi mentalnya rada-rada jadi gara-gara otaknya kurang oksigen cukup lama. Gitu. Akhirnya jadi dia dirawat cukup lama. Nah, saya suruh bikin visum tuh soal begituan. Ya kan, biar gimana itu kan tidak wajar kan. Iya. Cari-cari. Udah gitu saya ketemuin bapaknya. Saya ngomong, Pak, ini kayak ginian, bagaimana bisa begitu? Iya, saya nyesel, Dok. Saya nggak dengerin anak saya. Anaknya sebenarnya udah ngeluh udah lama. Padahal sebenarnya kalau seandainya saya pada waktu dengerin dia mungkin ini nggak terjadi. Iya, Pak. Saya bilang gini. Udah gitu apa rencana Bapak setelah itu? Itu yang bikin saya sedih, Frankie. Ya saya masukin lagi ke sekolah itu, dia bilang. Kenapa nggak dipindahin ke sekolah yang lebih santai, saya bilang. Yang itunya. Ya enggak, saya yakin dia bisa, katanya. Nah, sekarang kalau kayak begitu, pertanyaannya, seberapa jauh kita bisa intervensi pada kasus itu, Frankie? Nggak bisa, Frankie. Nggak bisa, itu bapaknya. Itu seperti itu. Itu abuse bukan? Nah, yang saya mau tanya malah terbalik. Abuse pasti abuse, tapi yang abuse itu karena orang tua atau guru? Nah, dua-duanya dong. Lah, orang tua sebenarnya peran orang tua punya kekuasaan untuk mindahin anakku. Saya nggak, dia bisa ngomong ke kepala sekolah. Saya nggak setuju seperti kayak gituan. Saya bilang anak itu kadang-kadang kita nggak bisa maksa. Misalnya contoh, kalau dia memang kagak bakat matematik, kamu suruh matematik mana bisa. Ikan kan nggak bisa disuruh naik ke pohon. Monyet nggak mesti disuruh berenang kan. Ya udah, Dok. Kalau misalkan memang terjadi mau bunuh diri nih, Dok, ya saya mau ajarin, Dok, supaya resikonya kecil, Dok. Apa? Bunuh dirinya gantung diri di pohon toge aja, Dok. Enggak, tapi kecil. Masalahnya satu, Frankie. Banyak hal-hal yang kayak gitu-gitu tuh ada di YouTube, Frankie, di TikTok, Frankie. Banyak banget itu yang kayak gitu tuh. Dan kita nggak pernah ngawasin kan? Nah, itu dia. Konten-konten yang aneh-aneh segala macam kadang-kadang masuk. Saya pernah lihat itu ada kartun tuh yang isinya tuh ada tiba-tiba dia marah gitu, toto dibacok cok gitu, ada gambar kepalanya jatuh kayak gitu. Kartun anak-anak. Ya, jadi kita nggak tahu lah. Jadi memang untuk supaya orang-orang itu juga bisa nggak sampai terlalu parah, kan kayak tadi dokter bilang tuh, Dok,
Abuse itu akibatnya orang itu perkembangannya tidak benar, Dok ya. Dan akhirnya jatuh-jatuhnya larinya mostly ke arah jadi pelaku kriminal kan, Dok ya. Itu harus diputus. Dan ternyata kalau saya perhatikan dari tadi ngomongan dokter, itu berarti shelter tadi harusnya dikerjakan lagi, Dok. Iya, masalahnya saya juga nggak tahu kenapa kok ada kementeriannya sama tapi tiba-tiba uangnya hilang. Ya, mudah-mudahan ini, Dok. Sekarang kan setelah orang banyak begini, begitu dan ngelihat bahwa ada risiko ya. Saya yakin pemerintah sekarang mulai dari yang ke depannya itu pasti akan membina masyarakat Indonesia dengan lebih baik. Lihat aja programnya kan, stunting udah mulai dibuka, anti stunting, Dok ya. Ya ke depannya jangan cuma anti stunting. Tapi itu stunting ya. Jangan cuma dijadikan komoditas politik doang, Frankie. Ya makanya dikerjain. Karena saya ingat dulu waktu pertama kali saya menangani kasus-kasus child abuse. Salah satu hal yang selalu dilakukan dokter forensik. Waktu itu ya, saya nggak tahu sekarang masih dilakukan apa enggak. Begitu ada anak yang masuk, diukur lingkar lengannya, lingkar lengannya. Lengan atas, lengan bawah. Lengan atas. Sini, Dok. Kecil saya, Dok. Enggak. Kalau dia di bawah angka tertentu, dianggap dia itu adalah neglect, Frankie. Dia kurang makan, nggak dikasih makanan yang cukup. Sebenarnya dulu kan ada kartu KMS, kartu menuju sehat. Orang umur sekian, tinggi sekian, berat badan sekian, nih angka hijau, kuning apa merah. Kalau merah, hati-hati, ini kurang gizi. Itu yang disebut stunting, Frankie. Dan lain-lain, itu ada macam-macam gejala. Salah satu tandanya adalah dia lebih pendek dan lebih ringan berat badannya. Tapi yang juga bisa diukur adalah, saya bilang, lingkar lengan. Itu ada patokannya. Nah sebenarnya itu yang harus dilakukan. Jadi kadang-kadang kita tanya anak, kita percaya anaknya nggak ada apa-apa. Tapi kalau dia kurang gizi, ya tetap aja IQ-nya nggak berkembang. Bagaimana kita bisa bilang kita punya bonus demografi kalau IQ-nya rendah semua, pergi? Karena dia kurang makan. Ya betul nggak? Ngomong-ngomong masalah gizi, ada hal yang memperhalus untuk kondisi wanita, Dok. Apa? Anak saya kan di Ursula, Dok. Waktu dia masih SMP SMA itu kan seringkali dilakukan pengukuran lah ya. Siapa yang kurang makan atau anak-anak di sana kan pada badannya obes semua. Gede-gede, Dok. Tapi mereka ngomongnya dengan sangat sopan, Dok. Apa? Ini anak-anak sini kelebihan gizi semua. Padahal mesti gemuk-gemuk semua gitu. Enggak, tapi makanya gini, kalau di Jepang masalahnya lain gitu, yang kelebihan gizi itu yang jadi masalah buat mereka. Kalau di sini kekurangan gizi. Tapi maksudnya saya itu juga harus digalakan karena kenapa? Dulu waktu zamannya Soeharto ya. Biar gimana ada satu yang baik, Frankie. Posyandunya jalan, Frankie. Sekarang posyandu saya nggak tahu ada di mana. Apakah masih jalan apa enggak? Tetapi kalau itu dilakukan, sebenarnya yang namanya stunting itu bukan komoditas politik, Frankie, tapi dalam praktis itu dilaksanakan. Mudah-mudahan cuma ganti nama kali, Dok ya. Tapi saya nggak tahu juga lah. Tapi memang benar yang dulu ada istilah posyandu dulu. Ya, ingat, Dok, anak kecil ditimangnya pakai apa, Dok? Berarti ya pakai kain. Timbangan daging, Dok. Timbangan daging, anak pakai kain pakai kain. Gitu. Dan satu dulu, Frankie, tanpa gembar-gembor. Saya pernah dapat pembagian susu tuh waktu SD. Kamu dapat nggak? Dapat kan? Ya kita nggak tahu susu dari mana, tetapi pada waktu itu nggak pakai program macam-macam, Frankie. Dan itu nggak dijadikan komoditas untuk milih presiden, Frankie. Kalau sekarang itu ada namanya, Dok. Itu dengan disebut CSR. Company Social Responsible, kalau nggak salah ya. Untuk ngurangin pajak sebenarnya itu, Frankie. Bukan, jadi kalau zaman dulu kan belum ada istilah tersebut. Jadi sekarang itu dengan CSR. Jadi CSR, saya ingat zaman dulu itu kita dari satu pabrik susu Belanda ya. Kita ngantri tuh. Begitu ada VW kombi aja. Ya, ingat saya minum kasih satu gelas gelek gitu. Ya masih mending dokter mah, kalau kita beda, Dok. Apa? Habis dapat balik muter lagi. Gitu. Enggak tuh, ya itu karena emang ada ini kan, jadi nggak usah pakai program APBN segala macam lah, Frankie. Iya, ya. Dan itu nggak dijual. Nah, jadi sekarang, Dok, untuk anak-anak yang kurang beruntung nih, Dok, istilahnya, Dok, kayak tadi dokter sebutin, kita masih belum dapat kesimpulan ya, Dok.
Yang mana yang lebih benar, bukan lebih benar, tapi lebih mending, Dok? Anak tersebut dipiara dengan kemampuan sendiri tapi disia-siakan atau dikasih ke orang lain, Dok? Yang benar adalah anak itu tetap diasuh oleh keluarganya, tetapi tetangganya membantu. Oke, itu lebih benar. Itu paling tepat. Itu Artinya kan kita gotong royong. lingkungan ikut memperhatikan, Dok. Betul Iya, ya, Dok? dia adalah bagian dari komunitas itu. Ya sebenarnya kalau itu diberi berlakukan tuh tidak ada anak yang stunting, Frankie. Artinya harus ada peraturan, Dok ya. Kalau belum sampai ke undang-undang, peraturan di mana membolehkan seorang itu istilah bertanggung jawabnya terhadap lingkungan, paling nggak diajarin kita panggil aparat-aparat ketertiban gitu, Dok ya. Iya. Dok, kalau misalkan contoh nih, Dok, saya kan ngeliatin saya nggak tahu tuh anak-anak yang tidak dikehendaki kelahiran atau bukan, banyak di pinggir jalan, Dok, manusia silver, Dok. Dokter curiga nggak bahwa anak-anak itu adalah anak-anak yang memang tidak dikehendaki juga, Dok? Ada kecurigaan ke sana nggak, Dok? Bisa seperti itu, dan kemudian ada orang yang mengeksploitasi mereka dengan itu, Frankie. Nah, karena itu tergantung daerahnya, Frankie. Di sini manusia silver. Ada satu yang menarik, kemarin saya belum lama ke Lembang, Frankie. Manusia gold. Bukan, di situ manusia ada di dunia lain, Frankie. Pocong keluar, terus kemudian ada wewe gembel, terus ada kuntilanak. Itu kelayapan di jalan-jalan itu. Jadi yang manusia silver itu isinya. Nah, terus saya sendiri mikir satu hal yang saya pikir, Frankie. Kalau manusia silver mungkin kita ngasih karena kita kesian. Iya sih, tapi tapi kalau yang keluar itu pocong segala macam, bukan yang ngasih duit, Frankie. Takut. Atau masyarakatnya memang senang sama begituan sehingga kemudian merasa kesian, kemudian memberikan sumbangan. Saya nggak tahu nilai jualnya di mana gitu loh, yang setan-setanan itu. diselepet aja yang kayak gitu, Dok. Loh, banyak, Frankie. Bukan sedikit, banyak seperti manusia silver, banyak di mana-mana. Jadi satu lampu merah gitu, itu yang begitu. Saya sampai bingung. Yang saya mau tanyakan ke dokter gini, Dok. Itu kan si manusia silver itu kan akibat produk anak-anak yang tidak dikehendaki. Kan tanpa disadari dia memakai silver itu apa sih, Dok? Pakai itu bahan cat kan, Dok ya? Cat silver. Itu dia sadar nggak, Dok? Itu apa aja, Dok, yang bisa dirusak dari pemakaian silver tadi, Dok? Di dalam silver, di dalam cat itu udah jelas bahan kimia semua. Salah satu yang paling bahaya itu PB-nya, Frankie. PB-nya bisa menyerap lewat kulit dan bisa ngerasunya ginjal, Frankie. Nah, itu dia. Akibatnya adalah dia bisa mengalami anemia berat yang tidak bisa susah diobatin itu. Oke. Ya, jadi maksud saya seperti itu. Nah, dan bisa bikin mandul juga, Frankie. Nah, jadi artinya banyak bahayanya. Pandangan saya kan bahwa di sini anak-anak yang tidak dikehendaki di sini jangan sampai dieksploitasi, tapi dia kemudian ada efek samping yang tidak sadar gitu. Jadi kalau saya masih mending ngeliatin adalah Megatron banyak kan, Dok, Megatron di Jakarta. Cuman yang saya Megatron itu saya nggak serak sama gerakannya, Frankie. Kenapa, Dok? Nggak kayak jagoannya, cuman gojok gitu. Nah, kalau mau kayak jagoan gitu loh, kayak Ultraman misalnya kayak gitu kan lebih keren, Frankie. Bukan gitu, Dok. Kalau dia cuma goyang-goyang kan masih bisa dapetin duit, tapi kalau dia terbang, terus nggak dapet duit, Dok. Yang mau diminta duitnya ditinggalin. Nggak, gayanya jelek, Frankie. Lihat ini kayak apaan begitu, gerakannya jelek. Nggak bagus. Oke, Dok. Jadi si anak-anak yang ini nih, jadi kita harapkan nih, Dok ya, setelah mungkin banyak orang yang bisa memberikan contoh bahwa anak-anak yang tidak dikehendaki ini jangan sampai pertama masuk ke lembah-lembah yang istilahnya pertama kriminal, Dok ya. Karena hasil akhirnya tadi kan kriminal. Kedua, walaupun dia nggak kriminal nih, Dok, ngebahayain terhadap kesehatan dirinya sendiri nih, Dok. Yeah. Terus satu lagi, Dok, untuk hal-hal yang kayak tadi yang menarik banyak orang adalah sexual abuse. Sexual abuse ini balik lagi nih, Dok, kan telur sama ayam nih. Kalau dibiarin kayak tadi contoh yang tadi saya bilang, ada pengemis anak kecil perempuan hamil punya anak,
apakah perlu juga sosialisasikan keluarga berencana punya cara kontrasepsi di situ kepada orang-orang? Kontrasepsi itu diberikan pada orang yang punya kesadaran. Kalau anak-anak kan kagak ada kesadaran, Frankie. Kan kita nggak bisa tiba-tiba orang itu seperti kayak apa dibikin Susah dok ya steril, kalau kayak nggak gitu dok bisa. ya. Jadi ini justru yang harus diberikan kesadaran si orang yang perkosanya tadi dok ya, atau laki-lakinya dok ya. Tapi yang kayak gitu, kalau dia sadar dok nggak mau perkosa anak kecil dok. Dan belum lagi ada satu lagi, Frankie, ada predator anak di sekitar kita, Frankie, yang kamu nggak tahu kan. Sampai kan pada tahun kira-kira tahun 2000-an awal, Presiden Jokowi itu ngeluarin perpu. Oh. Yang orang yang melakukan pedofil, jadi melakukan kejahatan seksual pada anak itu harus dikebiri, Frankie. Kebiri secara bukan kimia. Fisik ya, Bok. Dok ya, kimia ya. Disuntik obat yang dalam waktu 6 bulan kemudian membuat dia tidak punya nafsu lagi. Tapi habis begitu itu tidak bisa dilaksanakan, Frankie. Karena dokternya nggak ada yang mau. Dokternya nggak ada yang mau, karena dokter tidak boleh terlibat dalam penghukuman. Dan kemudian si Menkesnya pada waktu itu bilang, kalau dokter nggak mau, suruh perawat aja. Saya lebih kaget lagi. Terus? Kenapa saya kaget? Lah perawat kan nggak punya hak untuk menyuntik. Lah menyuntik sesuatu gitu kan harus didahului dengan diagnosis. Diagnosis itu kewenangan dokter. Menyuntik bahan kimia yang berbahaya seperti itu kewenangan dokter. Bagaimana perawat? Siapa yang tanggung jawab kalau kenapa-napa? Tapi waktu kemarin COVID dok, suntik vaksin tuh kan banyak perawat dok. Itu perawat, tapi perawat dengan tanggung jawab dokter. Dia tuh sebagai paramedik, pembantu dokter, dia melaksanakan atas perintah dokter. Kalau kenapa-napa dokternya yang ditangkap, bukan dianya, delegasi. Tapi kan kalau yang ini kan nggak ada yang mau tanggung jawab nih. Terus tiba-tiba dikasih tanggung jawab. Sama aja kan kalau mau kamu dioperasi sama suster walaupun dia susternya udah sering bantu dokter operasi. Enggak kan? Dia kan karena dia nggak punya kewenangan. Saya operasi di matematika aja dok. Ada dok, matematika operasi. Dok, ini jadi artinya kalau misalkan si suster-suster itu nggak boleh dok ya. Akhirnya dia punya perpu itu mandul juga dok. Enggak, soalnya itu adalah bukan apa, itu udah daftar G, Frankie. Nggak bisa perawat. Mesti ada yang melakukan yang di atas, yang tanggung jawab yang di atasnya, nggak bisa. Jadi percuma juga dok ya dibikin perpu itu dok ya. Iya, tapi ini ada, jadi yang nama itu masih beredar lah, mereka yang mengeksploitasi anak baik untuk video-video pornografi ataupun jadi prostitusi anak-anak dan segala macam masih banyak di sekitar kita. Jadi ya itu termasuk juga masalah yang lebih besar. Ya, mudah-mudahan dok ini yang tadi dokter bilang ada 2 nih dok yang saya rasa penting nih dok ya untuk kedepannya. Pertama, posyandu, nggak tau lah namanya apa sekarang, mungkin itu disosialisasikan lebih masif lagi ataupun lebih digalakan lagi. Yang kedua adalah shelter atau rumah singgah dok. Nah, ya. Ini dan harus pengerahan itu psikolog sama psikiater, mereka banyak yang nggak ada kerjaannya, Frankie. Maksudnya mereka udah lulus psikiater dan gitu psikolog barangkali, yang kemudian penempatannya susah. Padahal kan kasus yang seperti ini kan adalah lahan di mana mereka bisa mengamalkan ilmunya gitu loh. Tapi mereka kan hanya bisa kerja kan kalau digaji. Nah itu dia, artinya itu kan pendaya gunaan. Ya dulu kenapa bisa? Karena dulu tuh ada 2. Itu kan seperti kayak apa ya? Ada gula, ada semut. Alokasi anggarannya ada. Ya, ada alokasinya ke situ. Shelter juga kalaupun misalnya ada tempat tapi nggak ada yang kerja di situ, yang kerja kan harus digaji. Dan segala macam. Jadi maksudnya saya kalau emang memperhatikan hal seperti itu ya mestinya ada alokasi dana ke situ. Harus ada organisasi yang ngurusin itu gitu loh. Ya, mudah-mudahan dok ke depan nih bisa bangkit lagi, karena saya terus terang prihatin. Pertama adalah anak-anak yang dilahirkan saja diharapkan aja masih belum bisa bagus, apalagi kalau yang tidak diharapkan. Itu pasti sangat menderita sekali. Dan kayak tadi ya buat saya sederhana, kalau misalkan sampai ke fisik, kadang-kadang gini dok, saya bilang bukan sederhana seperti apa,
kata-kata yang sederhana disebutin anak pungut aja tuh udah ngebekas dalam tuh dok buat sebagian anak kecil gitu kan. Iya. Merasa tidak diakui gitu kan. Gitu. Nah, jadi yang kayak gitu perlu untuk lebih dibangkitin lagi supaya jangan sampai, ya kan kita pengen jadi Indonesia emas nih dok. Jadi yang kayak gitu-gitu harus ditangani supaya jangan sampai ada generasi-generasi yang terbuang nih dok. Iya. Gitu. Oke dok, jadi trilogi yang ini si anak-anak di luar yang dikehendaki ini kedepannya jangan sampai kayak tadi dok, ujung-ujungnya akhirnya jadi kriminal atau perkembangannya tidak normal. Iya. Ya, thank you dok. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!